Jadi sebenarnya di dalam syariat itu baik dulu atau sekarang sama, tidak ada perubahan. Cuma perkembangan saja, kehati-hatian orang saja ini hingga menimbulkan hukum-hukum yang berbeda. Kalau orang dulu itu saat menemukan harta itu ketakutan sangat takut. Ketakutan, takut apa? Harta itu saat dimakan nanti mempengaruhi di dalam sholat kita, di dalam ubudiyah kita. Takut nanti mengganggu di dalam hati kita. Karena apa? Makanan atau asupan yang masuk pada badan kita, ikilah rezekinya, iki rezeki nggak halal, amit, jadi daging, jadi apa-apa, iki nanti ngajaki maksiat terus, ngajaknya maksiat terus. Jadi mana bata minal ma'asi ya fahuwa maksiat. Sesuatu yang muncul dari maksiat itu tumbuhnya ya maksiat. Jadi ini ulama-ulama dulu sampai seperti itu. Jadi nggak dihela, memang begitu. Jadi kehati-hatian. Maka wajar cerita-cerita guru-guru sepuh kita. Saat guru-guru kita itu ada orang silaturahim membawa telur, ditanyakan ini telurnya beli, ada orang sowan bawa telur ayam, telurnya ini beli apa ingoan, beli apa memelihara dipakani apa ilomber, dibiarkan ke tanah orang lain. Ini seperti itu memang kenyataannya. Nanti berpengaruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, masalahnya yang muncul hari ini adalah di dalam terkait bab luqotoh. Kalau kita menemukan barang ya pada tempat-tempat yang ghairu milkin, ghairu mamluk, baik yang ditemukan adalah mimalin, mal, sesuatu yang memang harta, atau mutamawal au ikhtisos, ya, yang tidak diketemukan siapa pemiliknya, baik jatuh atau ketinggal. Jatuh bagaimana? Mungkin naik sepeda jatuh, buktinya apa? Lecet. Atau ketinggal di masjid, ada dompet ketinggal di kamar mandi, ya. Bisukutin au ghuflatin, ya, laisa bimuharraj wala yu'raf al-wajid wala ya'rif al-wajid malikahu. Dan kita nggak tahu itu namanya luqotoh. Jadi kita menemukan sesuatu perkara, baik itu harta ya atau ikhtisos di suatu tempat yang umum atau tempat yang ghairu mamluk. Kalau rumah kan mamluk, kalau umum itu seperti jalan raya, pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya. Ini namanya adalah luqotoh. Luqotoh ini harus diumumkan. Tinggal malnya. Kalau ini mahal, ini biasanya adalah kalau dalam kitab setahun. Cara mengumumkan, ini kalau tempo dulu kan diletakkan buat pengumuman di pintu masuk masjid, di pintu masuk pesantren. Sekarang kan dunia sudah berkembang. Mungkin juga ada nanti kita umumkan dengan manual, kita membuat pengumuman, ya, pengumuman di masjid atau pengumuman di pintu masuk woro-woro, atau pengumuman maemot telah ditemukan barang, atau mungkin juga lewat di dalam dunia digital. Kita nanti diumumkan di semisal pojok Bangkalan atau info warga Bangkalan, atau di dunia digitalnya baik di Facebooknya atau yang lain. Ini juga termasuk cara-cara menemukan bagaimana barang ini biar nyampe kepada pemiliknya. Jadi kalau dulu kan, kalau di dalam kitab itu kan cuma diumumkan di jalan, diumumkan di saat Jumatan dan sebagainya. Hari ini kalau saya pahami bahwa ini sebenarnya apa? Biar cepat nyampe kepada pemiliknya, bukan biar ditahan, enggak. Bukan barang ini enggak ketemu, biar cepat di pemiliknya adalah diumumkan lewat dunia digitalnya atau di jalan-jalan atau cara bagaimanapun biar cepat nyampe. Tapi cara pengumumannya itu jangan sampai diverkan.
Mungkin dompet ditemukan. Kecuali di dalam dompet itu sudah ada KTP-nya kan, tinggal mengantarkan nantinya kan. Sudah ada KTP-nya tinggal mengantarkan. Jadi barang ini nanti bisa dilihat, dievaluasi. Misal ada uangnya 20 juta atau 10 juta. Siapa yang kehilangan uang, silakan menemui. Loh, kalau harta ini banyak, maaf, ini mungkin kita bisa melihat sisi ada KTP-nya ya, ada sidik jarinya. Kalau ibarat mobil, kita menemukan mobil, ada nomor rangkanya. Ibarat sepeda motor, ada nomor rangkanya. Ibarat handphone, ada email dan lain sebagainya, itu nomor-nomor HP-nya itu ada di dalamnya itu. Ini adalah sebenarnya ada teori-teori biar apa, barang ini tidak semua orang bisa mengaku. Ya, sampai kehilangan HP, iya Pak, nomor emailnya ada, nggak lali. Saya dulu beli HP batangan Pak, siapa saja nomor yang pernah sama telepon. Ini ketemu semua kan. Oh, nomor ini berarti betul, ini pernah dihubungi. Nah, ini seperti itu. Terus di antaranya lagi adalah mawat, adalah torik, madrasah, dan lain sebagainya. Loh, walau wajadahu fi milkihi, ya, kalau orang itu menemukan di milik, wa huwa ya'lam annahu laisa lahu, ini bukan pemiliknya. Atau mungkin saja ya, atau mungkin aroma usasud ila darihi, etambu agi, dilempar ke rumahnya orang. Atau mungkin karena pengaruh angin, karena sekarang ini ada angin masuk, bawa baju sampean, ada baju orang masuk ke tanah sampean, maka ini nanti adalah malu do'e. Kecuali ya kalau diketahui pemiliknya ini bukan lagi menjadi malu do'e, namanya adalah wadi'ah. Loh, apa bisa? Bisa. Karena kadang-kadang barang itu masuk kepada kita, Mas. Ini bukan semata-mata dibawa orang, tapi mungkin maaf dilempar ke orang di depan rumah kita, atau mungkin kena angin dan lain sebagainya, masuk ke wilayah kita. Ini adalah, kalau ini sudah ketemu miliknya, ini namanya adalah wadi'ah. Jadi kalau bisa, maaf, rezeki kita yang sering kita asup halal jangan dirusak gara-gara kita cuma menemukan sesuatu. Kita tiap hari berusaha makan halal, nanti maaf ada telur ayam 2, 3, 4 punyaan orang, kita aku. Ini enggak, jangan dirusak dengan itu. Atau nemu permen cuma berapa, jangan. Karena apa? Pengaruhnya kepada hati kita nanti. Jadi kalau hatinya sudah hitam, ya mendapatkan nur ilahinya sulit. Itu yang saya pahami seperti itu. Hingga tokoh-tokoh sufi itu dulu pernah kan, saat dia menemukan di pinggir sungai apel, zamannya siapa itu, zamannya Imam Syafi'i apa siapa itu, di atasnya itu menemukan apel. Setelah apel itu digigit, dia ingat kalau dia itu apel ini nemu karena di pinggir sungai. Akhirnya apa? Dia mencari pohon apel terdekat. Saat menemukan pohon apel terdekat, Masya Allah, yang saya gigit ini adalah ternyata ini yang punya apel. Jadi umpama di Bangkalan itu yang pohon apelnya mungkin daerah Sampang, akhirnya cari pohon apel Sampang. Oh, ini ternyata. Jadi ada orang apelnya jatuh lewat sungai terus ke sini, ketemu, minta maaf di sana. Dengan pemilik apel itu belum dimaafkan. Kamu nggak saya maafkan. Kamu harus berkhidmah ke saya sekian tahun. Karena ingin menebus dosa, ya mau deh khidmah ke tukang apel selama beberapa tahun. Ternyata setelah dievaluasi, orang ini amanah. Akhirnya apa? Dalam cerita itu sampai maaf diambil menantu gara-gara apa? Kok hanya sebuah apel saja begitu hebatnya orang ini minta maaf. Berarti orang ini hati-hati. Ini adalah manusia pilihan yang diantarkan kepada saya. Itu dalam kitab seperti itu. Jadi ada orang, maaf, nemu apel di pinggir sungai. Oh, kan biasa nemu apa di kelanyok sungai itu, ikut sungai itu. Digigit sudah. Lu dapat setengah loh. Ini bukan punyaan saya, kok masuk kalau saya. Dicari betul.
untuk guna minta maaf karena apelnya sudah digigit, sudah dimakan, sudah masuk. Jadi itu nggak dimaafkan dengan pemilik apel karena mau, kalau bahasa Madura kan kalau embuki ya teraki kilo semula kun cuma apel tung kan harganya cuma 5.000 atau berapa kan. Akhirnya apa? Karena dari ngate-ngate saat itu didenda oleh sohibul apel, orang yang pilih apel untuk khidmah, untuk aladin apelnya berapa tahun diterima. Akhirnya dengan pemilik pohon itu orang yang nemu diambil menantu gara-gara apa? Begitu ikhlasnya dan tengatinya di dalam hal yang halal. Nah itu mas, kadang-kadang seperti itu. Sesuatu kebaikan itu muncul dari hal yang baik.